Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesyukuran yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita hari ini, yaitu kita umat Islam berada dalam suasana Ramadan, suasana bulan yang begitu penuh berkah, di mana setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini memang begitu istimewa dan mulia. Dan keistimewaannya karena bulan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup, yang dengan Al-Quran dulu pernah merubah satu kehidupan masyarakat jahiliyah ya, menjadi masyarakat yang memiliki peradaban yang agung, peradaban yang mulia, itulah peradaban Islam ya. Tapi hari ini kita menyaksikan umat Islam ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, lihatlah saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Moro, di Kashmir, dan di berbagai tempat lainnya. Mereka masih tertindas dan terzolimi. Di negeri kita di Indonesia pun juga mengalami berbagai problem yang seperti menegakkan benang basah. Kita tidak tahu bagaimana cara kita keluar dari krisis yang melanda kita hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita ya. Padahal Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran ya, sebagai petunjuk ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil ya. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mestinya apa yang kita alami hari ini menyadarkan kita bahwa jalan keluar satu-satunya adalah mengembalikan Quran ini sebagai panduan hidup kita, petunjuk hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, di saat kita menjadikan Quran ini menjadi panduan atau pedoman hidup kita, maka keadaan ini akan berubah ya. Keadaan umat Islam yang tertindas, terzolimi, diliputi dengan banyak masalah akan berubah menjadi satu kehidupan yang juga pernah dirasakan oleh generasi terbaik di masa yang lalu. Maka sinilah pentingnya kita umat Islam terus membangun kesadaran kepada umat bahwa jalan satu-satunya keluar dari problema yang kita alami hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, tidak hanya dalam konteks kehidupan pribadi kita, keluarga, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Al-Quran itu betul-betul Allah turunkan kepada baginda Rasulullah untuk menuntun dan memandu kehidupan manusia dari A sampai Z. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal Qur'an tibyanan likulli syai'in. Kami menurunkan Al-Quran sebagai penjelas atas likulli syai'in, segala sesuatu. Jadi tidak ada problem hidup manusia di mana Al-Quran tidak hadir untuk kemudian memecahkan problem kehidupan manusia itu. Memang Al-Quran tidak merinci seluruh persoalan hidup manusia, tapi Al-Quran datang dalam bentuk-bentuk yang global ya, disebut dengan khututun aridah, tapi dari yang global itu kemudian memuat tentang problem-problem umat Islam yang rinci, yang kemudian dijelaskan dalam sunnah atau dalam sunnah atau hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah spirit kita untuk kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran ini akan menjadi energi baru untuk kemudian membangun kesadaran kita bahwa insyaallah Al-Quran ini adalah penuntun terbaik dalam kehidupan kita, dan janji Allah akan terwujud seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
Jika sekiranya kata Allah, penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan menurunkan berkah, akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersegera membangun kesadaran umat untuk mewujudkan ketakwaan individu dan ketakwaan kolektif, yaitu membangun ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan betul-betul kita menjadikan seluruh interaksi kita, seluruh perbuatan kita terikat dengan hukum-hukum syara. Dan yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita ini ya diatur dengan Al-Quranul Karim yang mulia. Insya Allah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.